Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki dan ada perempuan, ada langit dan bumi, ada nikmat dan juga ada musibah. Keadaan berpasangan tersebut merupakan simbol kesatuan yang menunjukkan adanya kebaikan di antara keduanya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa keadaan yang satu baik dan keadaan yang lain tidak baik. Semua keadaan yang berpasangan itu mengandung dan memiliki kebaikan di dalamnya, karena semuanya diciptakan oleh Yang Maha Baik, yaitu Allah Rabbal Alamin. Demikian juga dengan pasangan nikmat dan musibah, keduanya bersumber dari Allah. Oleh karena di dalam nikmat dan musibah harus kita yakini mengandung kebaikan. Menghindari keduanya adalah tidak mungkin, karena semua sudah ketentuan Allah. Maka sikap yang tepat adalah menerimanya dengan lapang dada, dengan penuh tawakal. Caranya adalah menggunakan standar Allah, bukan standar kita sebagai hamba. Sebagai hamba, kita tentu selalu berharap nikmat dan dijauhkan dari musibah. Karena menurut pikiran kita, nikmat adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengandung kebaikan, dan sebaliknya. Kita selalu merasa bahwa musibah adalah sesuatu yang memilukan dan mengandung keburukan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu merenungi firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang memiliki arti, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Secara tegas, Allah mengingatkan kepada hambanya bahwa tidak semua yang kita senangi itu baik bagi kita, dan juga tidak semua yang kita benci itu buruk bagi kita. Ini adalah pertanda agar kita jangan menggunakan standar akal dan perasaan kita dalam menyikapi keadaan yang terjadi. Di akhir ayat Allah menegaskan bahwa Allah lah yang Maha Tahu dan pengetahuan manusia sangat terbatas. Maka dari ayat ini kita perlu menanamkan dua sikap, yaitu husnuzon dan tawakal kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap husnuzon kepada takdir Allah dimaknai dengan selalu berprasangka baik terhadap semua kejadian yang menimpa diri kita. Tugas kita sebagai makhluk adalah menjalankan takdir Allah dengan lapang dada. Kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang sudah dipastikan oleh pencipta kita. Kewajiban kita adalah menjadi makhluk yang baik, yang taat kepada Allah, dan berbuat baik kepada makhluknya. Nikmat dan musibah adalah sesuatu yang pasti, hanya kita tidak tahu kapan datangnya. Keyakinan akan kepastian itu harus melahirkan keyakinan bahwa pasti ada kebaikan di dalamnya. Jika dalam nikmat ada kebaikan, maka dalam musibah pun pasti ada kebaikan. Kalau pada saat ini kita belum mampu menemukan kebaikan tersebut, maka itu karena terbatasnya pengetahuan kita. Maka sikap husnuzon kepada takdir Allah adalah sikap yang cerdas menghadapi segala situasi. Hidup kita tidak ditentukan oleh nikmat atau musibah, tetapi ditentukan oleh kadar keyakinan kita terhadap adanya kebaikan di dalamnya. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku, aku bersamanya saat ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Jika ia mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal,
aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita bisa menganggap nikmat sebagai sebuah kebaikan, maka kita juga harus bisa menganggap musibah sebagai kebaikan. Husnuzon harus menjadi kacamata kita dalam memandang kehidupan. Dengan begitu, hidup kita akan istiqomah dalam keimanan. Karena menganggap semua yang kita alami sebagai rahmat Allah, tanpa kita memperdulikan apakah itu berbentuk nikmat atau musibah, sikap husnuzon juga akan membentuk karakter kemanusiaan kita. Karena tidak mudah menyalahkan orang lain atau keadaan sebagai penyebab kondisi yang kita alami. Sikap kedua yang perlu kita amalkan adalah sikap tawakal. Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sikap tawakal dapat tumbuh jika kita memiliki sikap husnuzon kepada takdir Allah. Keyakinan adanya kebaikan di setiap nikmat dan musibah membuat kita menjalani hidup dengan ringan, tidak ada beban, karena semuanya sudah ditakdirkan Allah. Hidup kita hanya fokus untuk selalu dalam ketaatan dan kebaikan tanpa memperdulikan sikap atau respon orang lain terhadap kita. Di dalam surat At-Talaq ayat 3 Allah berfirman, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Ukuran kebaikan dan keburukan seorang hamba itu hanya Allah yang tahu, karena Allah adalah Sang Pencipta. Hal ini membuktikan keterbatasan seorang manusia dalam menilai dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Seringkali manusia mengukur baiknya sesuatu berdasarkan apa yang menyenangkan hatinya. Demikian juga sebaliknya. Manusia menganggap buruknya sesuatu karena tidak menyenangkan hatinya. Maka ketika dia mendapatkan sesuatu nikmat, dia menganggapnya kebaikan. Dan ketika dia mendapatkan musibah, maka dia menganggapnya keburukan. Dari sinilah manusia memberikan penilaian bahwa nikmat itu identik dengan kebaikan dan musibah itu identik dengan keburukan. Padahal kita tahu bahwa ada kenikmatan yang berpotensi menjadi istidraj dan juga ada musibah yang berkedudukan sebagai penghapus dosa. Oleh karena itu, jangan bangga dengan banyaknya nikmat dan juga jangan sedih dengan banyaknya musibah. Demikian juga kita tidak boleh menganggap bahwa orang yang terkena musibah sebagai orang yang buruk. Sebagaimana banyak dikisahkan dalam Al-Quran, bahwa Allah menimpakan ujian berupa musibah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Ini adalah bukti bahwa sebuah musibah yang dalam pandangan manusia tidak menyenangkan, padahal itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Maka, disinilah konsep tawakal itu menjadi penting sebagai pengingat kita saat mendapatkan nikmat ataupun musibah. Dengan sikap tawakal kita tidak akan mudah terlena saat mendapatkan nikmat dan juga tidak berputus asa ketika mendapatkan musibah. Oleh karena itu, kita harus mengubah mindset kita dalam memahami nikmat dan musibah. Keduanya harus diyakini bersumber dari Allah. Keduanya harus diimani, mengandung kebaikan bagi diri kita. Dan keduanya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.